Assalamualaikum. Untuk muridnya sekarang ada berapa murid? Jumlah murid sekarang ada 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Corong, kita berada di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Di desa ini ada Yayasan Kyai Ahmad Nawawi yang sudah mendirikan sekolah dasar Islam terpadu. Sekolah ini memberikan pelayanan full day school sekaligus gratis untuk para siswanya. Untuk lebih memperjelasnya, mari kita telusuri tentang Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam. Baiklah, kita sudah sampai di Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam yang didirikan oleh Yayasan Haji Ahmad Nawawi. Kita akan melihat bagaimana aktivitas belajar mengajar full day school SDIT Darussalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik sekalian, ada kabar gembira bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam ini kedatangan tamu seorang guru. Tapi guru ini dari luar negeri. Jadi jangan kaget kalau berbeda bentuk tubuhnya karena dari luar negeri. Nanti adik-adik bisa bertanya, dan kalau beliau mengajar, kalau bisa menjawab, nanti diberi hadiah. Buat adik-adik, guru kita akan segera memperkenalkan diri, dan tolong perhatikan guru baru kita yang akan segera berkenalan. Waktu dan tempat kepada Bapak Guru dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kompak, ngejawabnya cuman ada 10 orang. Yang lebih kompak lagi ya. Yang lebih kompak lagi ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sakit telinga nih. Suaranya terlalu kencang. Anak-anak ini semangatnya hebat, luar biasa. Nah, baiklah. Anak-anak sudah ada yang tahu namanya? Siapa coba tebak? Yang tahu dapat hadiah. Wah!
Siapa yang paling duluan bilang cepot tadi? Ke depan kasih permen, kasih permen. Hadiahnya. Kasih permen. Berarti anak-anak sudah tahu ini itu namanya Mang Cepot. Berarti pintar anak-anak sudah tahu Mang Cepot. Nah, perkenalkan ya nak ya. Mang Cepot sekarang ini ditugaskan menjadi dosen 10 menit. Jadi dosen 10 menit. Gitu. Jadi sebelum Mang Cepot jadi dosen di SD Islam Terpadu Darussalam ini, Mang Cepot mau tanya dulu sama anak-anak yang jenis kelaminnya laki-laki. Coba salah satu ke depan, Mang Cepot mau kenalan. Siapa yang berani? Kenalkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya? Gaib. 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 Siapa nak? Gaim. Ya, Daim. Jaim, sini Jaim. Jaim ya. Oh, nak Daim. Kelas berapa, nak? Kelas 1. Udah disunat belum? Belum. Kapan mau disunat? Oh, bilang sama bapak ya, kalau cepat-cepat adek pengen disunat gitu ya. Ya? Udah. Duduk. Siapa lagi? Coba siapa lagi yang berani salaman dengan Mang Cepot? Siapa? Salaman dulu. Salaman dulu. Siapa namanya? Angga. Oh, Angga udah disunat belum? Udah. Masya Allah. Kelas berapa Angga? Kelas 1. Kelas 1. Oh, kelas 1. Angga beneran udah disunat? Udah. Serius? Serius. Berani sumpah? Coba lihat. Ampun. Ya kalau begitu, Mang Cepot bisa mendoakan Angga menjadi anak yang soleh, ya, menjadi anak yang pintar, dan bisa berbakti sama orang tua, ya, menjadi anak yang berguna, ya. Ya, silakan duduk, Angga. Nah, sekarang Mang Cepot mau ada pertanyaan buat anak-anak. Yang bisa menjawab dapat hadiah permen. 3 sekaligus. Anak-anak sekolah di SD Islam Terpadu Darussalam ini, yaitu kalau dalam pembelajaran agama ada yang tahu rukun Islam ada berapa? Coba ngacung. Pinter. Hebat. Hebat, bener. Bisa menjawab. Kenalan dulu sama Pak Cepot. Kenalan. Siapa namanya, Neng? Amora. Oh, Neng cantik, pinter. Ada berapa rukun Islam? Bisa disebutkan satu-satunya? Bisa nggak? Bisa. Apa rukun iman yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Oh, pinter. Udah cukup. Dapat hadiah dari Pak Wawan. Sekarang panggil lagi siapa yang mau menjawab rukun Islam kedua ke depan. Nih. Ayo, kenalan dulu. Kenalan dulu. Siapa namanya? Adam.
Udah disunat? Alhamdulillah. Apa rukun Islam yang kedua? Sholat. Dapat hadiah dari Pak Wawan. Siapa lagi yang mau menjawab rukun Islam ketiga ke depan? Kenalan. Siapa namanya? Apa? Channel? Channel. Apa coba sebutkan rukun apa tadi kata pertanyaan nomor 3? Rukun Islam yang ketiga apa? Yang ketiga. Salah. Kasih permen juga. Walaupun salah kasih. Udah. Udah. Coba siapa lagi? Yang berani ke depan. Nih, ke depan. Salaman dulu. Siapa namanya? Rizky. Sebutkan Ki. Yang rukun Islam ketiga Ki. Jagoan. Hebat. Aduh, bener-bener luar biasa anak-anak murid di SD Darussalam. Luar biasa. Coba yang berani rukun Islam yang keempat, coba ke depan. Ke depan. Ke depan. Salam. Siapa namanya? Apa tadi sebutkan rukun Islam yang keempat? Apa? Betul. Betul nggak, Mang Cepot? Kasih aja, tetap kasih aja hadiah. Ini hadiahnya. Ya, coba siapa lagi yang berani? Wah, ini salaman dulu sama Mang Cepot. Siapa namanya? Artar. Embet. Oh, Artar. Apa rukun Islam yang kelima? Wush, pinter. Kasih aja naik haji, kasih aja. Nah, itu ya anak-anak. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat sebetulnya terbalik. Jadi yang ketiga itu puasa, yang keempat baru zakat. Nah, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan, jangan sampai unjam-injem. Udah naik haji belum? Nah, jadi kalau naik haji harus benar-benar rizkinya yang halal. Jangan sampai minjem ke kosi. Wah, sering. Nah, Mang Cepot tadi ada pertanyaan dari Pak Wawan, katanya Mang Cepot udah naik haji belum? Mang Cepot jawab ya, Mang Cepot mah sering. Naik haji sering. Kemarin aja ketemu dengan Pak Haji Maman Kurtubi. Nah, itu kan haji. Nah, anak-anak ada yang bisa baca doa sebelum tidur? Enggak? Coba yang berani membacakan doa sebelum tidur ngacung. Ke depan. Ayo, ke depan. Permen masih banyak. Kenalan dulu. Kenalan dulu siapa namanya? Robal Rizky Pratama. Robal. Nova. Coba doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat permen dari Pak Wawan. Yang berani ke depan siapa? Coba yang berani ke depan. Mang Cepot mendoakan menjadi anak yang pintar dan sukses. Ya, ke depan. Bisa baca doa sebelum tidur?
Coba ke depan. Salaman. Salaman dulu. Salaman dulu. Siapa namanya? Muhammad Raspi. Coba sebutkan, bacakan tadi. Doa sebelum tidur. Dapat permen. Tepuk tangan. Siapa lagi? Saya sini. Kan tadi namanya siapa? Salaman dulu. Angga itu tadi kan pertanyaannya siapa yang berani ke depan membacakan doa apa? Ini mau tidur. Doa sebelum tidur. Nah, sekarang pertanyaannya diganti. Pertanyaannya diganti ya anak ya. Karena udah tahu anak itu sudah paham doa sebelum tidur. Nah, sekarang pertanyaannya diganti. Kalau 5 ditambah 5 berapa? 10. Wah, hebat, dapat hadiah. Dikasih sama Pak Wawan. Siapa yang bisa membacakan doa sebelum makan? Siapa namanya? Nadia. Ini siapa namanya? Musna. Coba berdua bacakan. Madepnya ke depan ke situ. Tepuk tangan. Hebat. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya pada pintar-pintar, bisa baca doa sebelum tidur, baca doa sebelum makan, terus udah tahu rukun Islam. Alhamdulillah, Mang Cepot merasa bangga dan merasa senang. Anak-anak di sini semuanya pintar-pintar ya. Mang Cepot mau ada perhatian, mau ada himbauan buat anak-anak yang belum disunat ya, yang belum disunat, nanti bilang sama bapak atau ayah, bilang ya, Pak atau ya, cepetan aku disunat, suruh Mang Cepot. Kenapa cepet-cepet suruh disunat? Sebab supaya nanti anak-anak itu merasa lebih pas dalam belajar. Intinya nanti kalau disunat suruh panggil bapaknya, ayahnya, manggil Mang Cepot supaya main wayang lagi. Gitu ya. Panggil Mang Cepot supaya Mang Cepot bisa main lagi. Ya. Gitu. Nah, ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Asmaul Husna. Ada? Coba yang hafal Asmaul Husna. Ngacung yang hafal Asmaul Husna. Ayo. Kiri. Ayo. Salam. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya ya Rafiq, ya Muis.
Alhamdulillah. Tepuk tangan. Nah, Hadiahnya dari Pak Kepala Sekolah. ya. Jadi gitu ya anak-anak. Ini pesan dari Mang Cepot, sekaligus ada pertanyaan satu lagi terakhir sebelum bubar. Ini hadiahnya besar sekali hadiahnya bagi yang bisa menjawab ya. Tapi kalau nggak bisa menjawab ya wayahna nggak bakal dikasih hadiahnya. Nah, sebelum menginjak ke pertanyaan, Mang Cepot mau sekilas info dulu sebentar. Ya. Jadi gini anak-anak, rukun iman itu ada 6 ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat. Ya. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam yaitu iman kepada takdir. Alhamdulillah. Nah, barusan Mang Cepot sekilas info 6 rukun iman. Nah, pertanyaannya bagi yang bisa menjawab, siapa nama kameramen ini? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu berarti sekarang Mang Cepot mau amit mundur. Terima kasih ya Pak anak-anak yang baik hati, yang pada ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Semoga anak-anak ke depan menjadi anak yang soleh, pinter, dan sukses ya. Segitu aja dari Mang Cepot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nyangakeun pawawan. Permios. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi uqadu wa tanfari. Permisi ibu-ibu. Boleh numpang tanya? Lagi pada ngapain di sini? Lagi nunggu anak sekolah. Oh, anak-anaknya sekolah di sini. Kita ngobrol anak. Ibu anak. Enggak, saya cucu. Oh, cucunya kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 1. Dengan ibu siapa? Ibu Rohimah. Nah, ini dengan ibu siapa? Ibu Eni. Anaknya kelas berapa? 1. Namanya? Muhammad Aqilah Habibi. Ini ibu siapa? Ibu Hana. Anaknya kelas berapa? Kelas 1. Namanya? Rosalia. Boleh saya tanya ya, Bu? Ya, boleh. Betul sekolah ini tidak memungut uang bangunan? Betul. Ya, betul. Tidak ada SPP bulanan? Ya, betul. Tidak ada. Terus mengapa ibu menyekolahkan anaknya di sini? Karena untuk apa ya? Untuk menuntut ilmu. Kalau saya sih di sini kan ada full day ya. Anak-anak kalau di rumah kan kalau setengah hari mungkin sekarang zamannya lagi main HP, anak-anak zaman sekarang. Saya itu sangat bersyukur anak saya bisa masuk ke SDIT Darussalam di sini karena sangat banyak manfaatnya. Yang pertama di sini kegiatannya alhamdulillah full ya. Dari mulai pagi itu ada kegiatan sholat duha. Kalau siang itu sholat duhur berjamaah, asar sholat berjamaah. Setelah sholat asar itu ada mengaji sore. Jadi saya itu
sebagai orang tua dari murid-murid di sini itu sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat bermanfaat ya. Yang pertama mungkin karena pendidikan di sini itu sangat bagus, sudah berkembang. Untuk anak saya, kalau di rumah mungkin saya itu kurang mengajari anak karena kan seorang ibu itu bukan untuk tugas mengajar anak aja, kan masih banyak ya, memasak, membersihkan rumah atau apa. Jadi saya bisa menuntut ilmu hanya bukan di rumah, di sekolah di sini juga. Dan di sini itu yang kedua itu tidak dipungut biaya Pak, untuk tiap bulan tidak ada, uang gedung tidak ada, gratis gitu. سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد. Sekarang kita berada di ruangan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam yang didirikan oleh Yayasan Haji Ahmad Nawawi. Kebetulan hadir di samping saya Papa Putih Zidni Ilman SPDI. Ya. SPDI. Pak Putih, semenjak kapan Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Semenjak tahun 2020 berdiri Berarti baru 2 tahun. 2 tahun. Iya, awal berdirinya SDIT Darussalam. Awal berdirinya langsung Bapak ditunjuk sebagai kepala sekolah. Untuk muridnya sekarang ada berapa murid? Jumlah murid sekarang ada 58. Berarti kelas 1 dan Kelas 1 dan kelas 2. Angkatan ini berarti angkatan pertama. kedua. Angkatan kedua ya. Iya. Angkatan kedua. Betulkah di sekolah ini gratis? Betul, gratis. Apa saja yang gratis di sekolah ini? Maksudnya tidak ada pembiayaan. Uang masuk pertama, uang gedung yang pendaftaran itu nggak ada, kita gratiskan. Terus SPP kita gratiskan. Itu. Berarti kalau untuk seperti seragam Mereka beli sendiri. termasuk buku. Termasuk buku pegangan siswa, buku paket. Ya. Sampai saat ini berapa tenaga pengajar? Untuk saat ini baru ada 4. 4. Iya, 4 tenaga pengajar. Uni untuk menunjang aktivitas belajar mengajar tersendiri, apakah bangunan ini bantuan dari pemerintah atau sudah disediakan oleh pihak yayasan? Sudah disediakan oleh pihak yayasan, bukan dari pemerintah. Rencananya untuk kedepannya berapa lokal lagi akan dibangun? Yang akan dibangun berarti 4 lokal lagi. Untuk memenuhi kebutuhan Untuk sekolah memenuhi dasar. kebutuhan sekolah dasar, kan 6 kelas minimalnya. Ada rencana untuk mungkin pihak yayasan cerita-cerita ada rencana untuk pengembangan pendidikan yang lebih jauh? Ada, sempat dari pihak yayasan sempat ngobrol dengan saya bahwa kedepannya itu nanti akan dibangun SMK sama sekolah dasar menengah, SMP, tapi itu kita gunakan SMP Islam Terpadu. Supaya sejalur dengan sekolah dasar. Kegiatan belajar mengajar di sini Pak, yang rutinitas harian itu agama berapa persen dan apa saja yang diinikan dan umum kan itu, atau bagaimana porsi pembagiannya? Jadi porsi pembagiannya pagi itu kan kegiatan begitu masuk, siswa masuk datang, kita giring 7:30 itu sholat duha bersama. Kita biasakan mempelajari anak untuk sholat duha. Sholat duha, selesai sholat duha baru anak-anak masuk ke sekolah, ke ruangan kelas masing-masing dan dikasih pelajaran umum. Dari itu sampai jam 9:30 istirahat, masuk lagi, kita kasih umum lagi, calistung lah, baca tulis menghitung lah, seperti itu umumnya. Terus habis duhur kita fokuskan di kegiatan agama. Habis duhur kita ajari materi untuk PTQ, belajar tulis Al-Quran, terus doa-doa. Dan memang visi misinya di sini kan tahfidz Quran, lulus dari SDIT Darussalam hafal Al-Quran. Minimalnya itu
hatam Quran, karena sangat jarang anak keluar SD udah hatam Al-Quran, itu udah jarang. Berarti ada materi tambahan di luar jam pelajaran tidak untuk siswa? Ada. Jangan kalau jam habis duhur itu kan di luar, aslinya belajar mengajar itu kan sampai dari pagi jam 7 sampai jam 1, itu kalau aturan dari pusat Kemendikbud. Kemendikbud. Dari jam 7 sampai jam 1 sekarang sih. Cuman kan di luar jam itu kan kita kasih mulok. Makanya itu pelajaran tambahan kita terapkan di agamanya gitu, ngaji, terus baca tulis Al-Quran, terus hafalan doa gitu. Untuk saat ini ada siswa yang jauh tidak? Ada. Tapi masih di sekitar Cirebon, cuman beda kecamatan. Mereka nginap di sini atau pulang pergi? Pulang pergi. Iya, diantar jemput sama. Umpamanya nih, kalau ada di luar area kecamatan atau di luar kabupaten yang ingin ikut belajar di sini, disediakan pemondokan tidak? Disediakan. Ada kamarnya di samping musola itu ada. Kalau yang mondok itu juga tidak dipungut biaya apa gitu pondok? Tidak. Semuanya kita gratis. Ini tambahan nih Kang. Ngobrol-ngobrol katanya Akang juga selain aktif di dunia pendidikan, aktif juga sebagai aktivis di sebuah lembaga LSM. Betul kan? Betul. Di LSM apa? Di LSM GMBI. Sekarang Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Sahabat, ternyata Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam ini, selain beliau aktif di dunia pendidikan, beliau juga seorang aktivis di LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Ini bagaimana nih Kang mengatur waktu antara antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan di dunia LSM-nya gitu ya. Kita pintar-pintar aja mengatur waktunya, memanage waktunya. Ketika instruksi dari pimpinan, instruksi komando, ya kita geser. Tapi kita sempatkan ke pagi, kita kesini dulu. Kalau pagi kita ke sekolah dulu, selesai dari sekolah paling setengah hari baru kita geser. Kalau ada kegiatan di luar kita keluar. Kalau udah nggak ada kegiatan aktivitas di lembaga, ya kita standby di sini. Selain Akang sebagai yang jadi aktivis di LSM GMBI, ada lagi tidak di keluarga atau di yayasan atau di pihak sekolah ini yang juga beliau sebagai aktivis di LSM GMBI? Ada. Siapa? Pendiri yayasan. Pendiri yayasan ini? Pendiri yayasan. Dari keluarga besar GMBI juga? Dari keluarga besar GMBI. Siapa? Bapak Maman Kurtubi. Seorang pendiri di Yayasan Kiai Haji Ahmad Nawawi, tapi beliau juga adalah Ketua Distrik Cirebon Raya, Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya. Sahabat, inilah bagaimana aktivis-aktivis pergerakan yang mana kita kenal gerakan LSM GMBI ini sebagai lembaga swadaya masyarakat, gerakan masyarakat bawah ini lebih aktif di dalam dunia pergerakan, tetapi ternyata kader-kadernya juga sangat intens di dalam mengembangkan dunia pendidikan. Bisa diperkenalkan tidak saya dengan Pak Maman Kurtubi? Bisa, sangat bisa. Nanti saya kenalkan dengan beliau. Terima kasih. Siap, nanti kita atur waktunya, kita bertemu dengan beliau, Pak Maman Kurtubi. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ini tapi saya dengar-dengar juga nih, katanya di sini juga selain ada pendidikan formal, ada juga non formal, belajar pembudidayaan ikan hias kalau tidak salah. Ada, iya, pembudidayaan ikan hias, ikan koki, ikan koi, terus itu pemijahan ikan udang panami, tambak udang. Berarti kedepannya juga apakah ini akan dijadikan ekstrakurikuler untuk anak-anak agar mereka bisa mandiri atau bisa belajar masalah perikanan? Jelas. Nanti kita ketika nanti
Kalau baru sekarang ini sih kita belum lari ke situ karena kan masih kelas 1 sama kelas 2. Iya, masih kecil. Mungkin nanti ke depannya minimalnya kan SD kelas 6 lah udah ngerti cara budidaya atau bisa diterapkan lah kita ajarkan nanti di situ. Budidaya ikan itu koki sama koi. Demikian sahabat Corong perbincangan kita dengan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam yang beralamat di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Corong, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Maman Kurtubi, salah seorang dari pendiri Yayasan Kiai Haji Ahmad Nawawi Cirebon, di mana yayasan ini sudah berhasil mendirikan sekolah dasar Islam terpadu full day school, dan seluruh siswa yang menjadi siswa di SD IT Darussalam tersebut digratiskan baik biaya pembangunan, biaya SPP maupun biaya pendaftaran. Bapak Maman Kurtubi ini selain beliau aktif untuk pengembangan pendidikan melalui yayasan, beliau juga merupakan aktivis pergerakan LSM, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Distrik Cirebon Raya. Selamat malam Pak Maman. Selamat malam Pak Haji. Sehat Pak Haji. Sehat Pak Haji. Salam dulu Pak Haji. Sehat Pak. Selamat malam buat bapak-bapak semua ya, terutama Bapak Haji Maman Kurtubi selaku pendiri Yayasan Kiai Haji Ahmad Nawawi Cirebon, dan beliau juga selaku aktivis Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya. Bapak Haji Maman Kurtubi ini selaku Ketua Distrik. Nah, bagaimana Pak Maman bisa diceritakan awal mula berdirinya Yayasan Kiai Haji Ahmad Nawawi ini? Boleh diceritakan sedikit Pak Maman? Ya. Jadi awal mula berdirinya Yayasan Kiai Haji Ahmad Nawawi Cirebon itu saya awal diceritai oleh almarhum saya, Kiai Ahmad Nawawi, atas keinginan daripada kakek Haji Nawawi ini menginginkan adanya membangun madrasah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu beliau meninggal dan itu belum terrealisasi. Waktu itu memang cerita saya, akhirnya kita berdiskusi yuk bagaimana agar cita-cita daripada almarhum kakek ini bisa kita realisasikan. Masya Allah. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita berdiskusi ya, dengan Mamang rencana dan waktu itu kita memutuskan untuk membangun pondok pesantren. Jadi awal mulanya itu sebetulnya mau membangun pondok pesantren dulu. Ya. Tapi ternyata ada sekolah dasar Islam terpadu yang sudah berdiri 2 tahun yang lalu. Itu bagaimana awal mulanya itu bisa berdiri, dan bahkan ada niatan lebih dari sekolah dasar. Bagaimana tuh Pak Haji? Ya. Jadi kaitannya awal itu kita menginginkan dan bersepakat untuk membangun pondok pesantren yang di dalamnya ini kita tadi menginginkan adanya santri-santri ini dari kalangan yang tidak mampu dan yatim, sehingga ketika kami punya rezeki, ya kita dari GMB pun punya rezeki, itu tidak harus berpikir kemana nih kita salurkan. Masya Allah. Kita punya wadah untuk penyalurannya. Yang luar biasa. Itu kita backup ataupun cover seluruh pembiayaan daripada santri tersebut, baik itu dari formal maupun non formalnya. Itu ditanggung sama keluarga sendiri
tanpa ada libatan dari yang lain biayanya itu? Itu ditanggung daripada keluarga besar. Masya Allah. Kita. La ilaha illallah. Keluarga besar GBI, keluarga besar saya, keluarga besar daripada abang saya, dengan ada beberapa donatur yang memang tidak bisa saya sampaikan, tidak bisa saya sebutkan di sini. Ada yang memang berperan penting dalam mendirikan yayasan tersebut. Untuk langkah ke depannya, rencana yayasan ini selain sekolah dasar Islam terpadu yang sedang berjalan, ada rencana pengembangan lain? Jadi kaitan dengan pengembangan yayasan ini kita menginginkan, berharap ya bahwa yayasan ini terus berkembang ya menjadi terintegritas dari mulai SD ya SMP IT ya sampai SMK IT. Makanya posisi dalam rangka untuk pengembangan yayasan ini dan untuk pembiayaannya juga, karena kita memang gratiskan dari mulai pendaftaran, uang gedung, ya SPP dan seterusnya, itu kita di sini menciptakan atau membentuk usaha. Jadi untuk tadi adanya satu bentuk pembiayaan lah. Jadi kita tidak bergantung terhadap pihak-pihak lain. Jadi untuk menjalankan operasional yayasan itu sendiri, yayasan juga mengembangkan usaha lain. Ya. Contohnya usaha yang kita jalankan di sini budidaya ikan. Salah satunya, alhamdulillah yayasan juga punya aset tambak itu 2,5 hektar. La ilaha illallah. Milik yayasan. Yang memang rencananya kita ulang usaha tersebut dari budidaya ini ya kita jual ya, keuntungannya ini bisa untuk operasional daripada yayasan. Itu gitu. Yang saya bingung tadi sama Pak Wawan ke situ. Saya itu ngobrol sama Pak Wawan, saya bilang, dia jawab, kenapa cepot, katanya gitu. Saya bingung kenapa, kata Pak Wawan. Ini yayasan SPP gratis, uang bangunan gratis, bahkan buku pun kalau tidak ada uang boleh nganyuk, kapanpun lunasnya boleh. Buku pelajaran, bahkan anak yatim juga katanya digratiskan Pak Wawan. iya. Nah yang saya jadi bingung ini, itu menggaji guru dari mana? Nah boleh dijelaskan sama Pak Haji. Aduh ampun. Jadi kaitan dengan tadi kekurangan biaya operasional termasuk gaji guru sendiri ya, kita pengurus daripada yayasan ini bahu membahu ya. Nah, seperti itu, termasuk dalam hal ini juga ada dari partisipasi daripada teman-teman GMI sendiri di masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Salurkan kepada rekening yayasan. La Untuk ilaha illallah. tadi menanggulangi ataupun menambah ya daripada tadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh yayasan. La ilaha illallah. Tapi membangun terus katanya di tahun ajaran 2022-2023 ini ada pendaftaran baru gitu Pak Haji. Berarti jadi 3 kelas berarti ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, saya bingung ngebangun tapi yang sekolahnya pada gratis. Gitu. Ya kalau saya sih berpikir bahwa kami dalam hal ini ketika memang berjuang di jalan Allah ya, mustahil Allah tidak akan membantu kami. Masya Allah. Makanya kami selalu meyakini itu ya, kita nggak minta ke proposal bantuan ke birokrasi ataupun dan seterusnya. Kami hanya tadi dari keluarga kami, dari keluarga besar GMBI bahu-bahu untuk bisa membangun atau terbangunnya daripada bangunan-bangunan yang ada di yayasan. Tuh Pak Wawan, barusan Pak Haji Maman menceritakan katanya bangunan yang sedang dibangun sekarang juga tanpa melibatkan siapapun, terkecuali yang benar-benar mau membantunya.
seperti teman-teman yang lain gitu tanpa melibatkan pihak terkait. Pak, Oi, tolong tanyain juga. apanya tuh? Beliau ini kan sibuk. Betul. Aktivis. Betul, sibuk Tapi di tetap LSM. meluangkan waktu untuk pengembangan pendidikan. Bagaimana cara membagi waktunya? Dah gitu Pak Haji, yang baru saya dikatakan teh saya teh kode. Ya. Jadi karena saya dididik di GMBI ini adalah tadi ya bertekad siap mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi. La ilaha illallah. Ya, artinya bahwa saya ya mengorbankan kepentingan pribadi saya, kepentingan orang banyak. Masya Allah. Ya, itu karena saya dididik di GMBI. Jadi bisa meluangkan ruang dan waktu tanpa istilahnya mah yang ke sana tidak terbengkalai, lembaga tidak terbengkalai. Jadi semuanya jalan gitu. Iya. Padahal tidak digaji. Iya. Tapi kalau Pak Haji manggil saya mah tetap harus digaji sayanya. Itu. Saya mah bukan guru honorer yang harus digratiskan. Kenapa? Sebab dari Bandung ke Cirebon itu jauh. Masa saya harus terbang itu? Kan nggak mungkin ya Pak Haji. Nah gitu coba. Jadi, kita pun juga kan di sini juga kan banyak ada beberapanya guru-guru ya termasuk tenaga pengajar ini yang memang diambil dari keluarga sendiri. Itu adalah bentuk daripada kita mengabdi. Ya Allah. Gitu. Jadi itu satu bentuk pengabdian ya, untuk bangsa dan negara, juga pengabdian kita dalam konteks tadi bagaimana ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. La ilaha illallah. Pak Wawan, Ya. ada KKN positif, ada KKN negatif. Kalau KKN negatif, seperti nih anaknya, ponakannya, cucunya, uaknya, kakeknya menjadi pejabat di dalam suatu ruangan untuk menghasilkan gaji. Ini mah saudara, famili, keponakan, adik ngeriung di situ tanpa digaji. Berarti KKN untuk menyumbang. KKN positif disebutnya itu baksos. Ya Allah ya Robi, mudah-mudahan Pak Haji Maman sing panjang yuswa ageng milik kalayan ditebihkeun tinu balai dicaketkeun kana rezekinya sahabat corong, sebab orang baik itu ya susah untuk dicari. Bahkan Mang Cepot juga sekarang rada regreg, rek pulang teh digana rek diberi amplop. Amplop na keur Pak Wawan, isina keur dewek. Ya, gitu. Ada jeung hapunten Pak Haji, abdi mah sok suka heureuy. Aduh, ampun gitu tah Pak Wawan kumating. Baiklah Pak Maman, tadi sudah memaparkan panjang lebar perihal pendidikan. Ini untuk kita mungkin sedikit menyimpang. Ini untuk program GMBI sendiri, pembinaan terhadap kader-kader GMBI ini di Cirebon ini polanya bagaimana? Karena saya juga kaget. Ternyata Bapak Kepala Sekolah Pak Putih itu sendiri adalah aktivis LSM GMBI. Kadip malah kadip. Bagaimana pola pembinaan GMBI Masya Allah. di Cirebon Raya ini? Jadi kita membina teman-teman di sini ya karena GMBI itu dimanage dengan dua manajemen ya, antara manajemen by Uga dengan manajemen by Objektif ya. Maka di sini kita lebih cenderung kepada bagaimana kita memanage ini menyatukan dalam hal ini konsep syarat batiniah ya dengan kita mengadakan setiap bulan sekali itu malam Jumat di minggu kedua. Ya, itu kita melakukan istighosah di sekretariat distrik. La ilaha illallah, luar Dan biasa. setiap Senin pertama di awal setiap bulannya itu di bulan Hijriah ya, kita mengajak teman-teman juga di Yayasan Kiai Haji Ahmad Nawawi Cirebon ini bersama dengan masyarakat sekitar ya untuk melakukan sholawat nariyah. Masya Allah, luar biasa. Jadi sehingga ketika kita ini sering bersama-sama, bukan saja hanya mudah-mudahan bukan saja hanya di dunia, tapi kita pun di akhirat pun insya Allah kita akan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita mendidik itu dari
artinya dari jiwanya dulu. Bagaimana jiwa-jiwa daripada kader-kader GMBI ini betul-betul adalah jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa aktivis yang memiliki satu bentuk loyalitas, solidaritas terhadap organisasi, juga tadi peduli terhadap satu bentuk kemanusiaan. Benar-benar luar biasa membela masyarakat bawah itu Pak Haji Maman itu benar tanpa pamrih. Nah, begini. Ibarat berarti GMBI itu kawah candra di muka. Apa itu? Pembinaan. Tempat pembinaan. Ya, sehingga ketika masyarakat membutuhkan potensi-potensi yang ada di GMBI, kader GMBI sudah siap. Makanya kalau tidak salah, hasil pembinaan Pak Maman, didikan Pak Maman, pola-pola pembinaan ini justru ketika masyarakat membutuhkan kader kepala desa, justru GMBI juga bisa melahirkan. Itu betul. Pertanyaan itu. Kita mendidik kader-kader ini ya betul-betul jangan sampai kita mencetak kader ya, terus kader-kader yang bukan kader-kader yang tangguh. Yang bagaimana kita mencetak kader-kader yang tangguh sehingga ketika masyarakat tadi membutuhkan kita dipercaya menjadi pemimpin ya, dalam hal ini adalah kepala desa, adalah betul-betul kepala desa yang tangguh, yang peduli terhadap kondisi rakyatnya. Jangan hanya berbicara asal nampang kan seperti itu, karena kami pun dididik oleh ketua umum kami itu menjadi kader-kader GMBI yang memang betul-betul tangguh. Itu sehingga sudah siap ketika tadi masyarakat membutuhkan, ketika kita ditempatkan dimanapun kita sudah siap gitu. Sehingga ya betul-betul didikannya harus memang betul-betul gitu kan. Tidak asal kita ikut GMBI kan gitu, kesana kesini ikut-ikutan, karena nanti tidak akan menciptakan kader-kader yang memang kader-kader kehandal gitu. Jadi betul Pak Wawan, saya nggak nyangka gitu ya, kenapa ya GMBI bisa menciptakan kader-kader yang benar-benar bela negara. Salah satu contoh, banyak memang tidak manusiawi ya, banyak preman yang masuk ke GMBI, tetapi setelah masuk ke GMBI ada yang jadi kuwu, ada yang jadi kades, ada juga yang jadi anggota dewan, ada juga jadi pengusaha ikan, ada juga yang jadi dalang. Bener ya GMBI komplit. Nah gitu, bener hebat Pak Wan ya. Nah itulah Pak Wan. Gitu kelebihan GMBI. Kita bukan orang-orang yang baik, tetapi kita belajar untuk lebih baik. Jadi tidak ada kata terlambat Pak Haji? Tidak ada. Kalau seumpama saya ini umur kan hampir setengah abad nih, saya tuh pengen memperbaiki hidup saya, pengen di jalan lurus. Jadi kalau saya masuk GMBI boleh? Boleh. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Selama hayat masih dikandung badan. Itu terus ya, kita memperbaiki diri. Makanya kenapa saya sendiri masih tetap bertahan dan ada di GMBI, karena di GMBI saya bisa lebih baik dari hari kemarin. Amin. Hatur nuhun pisan Pak Haji Maman Kurtubi, sahabat Corong tuh geningan. Mang Cepot juga ini umur hampir setengah abad mau masuk GMBI, dan tujuan saya masuk ke GMBI pengen merubah hidup saya yang tadinya negatif menjadi positif, pengen benar-benar hidup jadi hidup istiqomah, pengen masuk GMBI supaya bisa saya ini menjadi orang antal mautu qoblal mautu. Ya Allah. Nuhun Pak Haji Maman parantos di pasihan wajangan kajisim abdi. Kumaha teu Pak Wan, abdi tidak asa ka isinan ku Pak Haji Maman. Kumaha cik menurut Pak Wawan? Tenang wae gitu. Tenang. Nuhun. Demikian sahabat Corong perbincangan kita dengan Bapak Maman Kurtubi. Mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa menimbulkan nilai-nilai positif sebagai inspirasi kita untuk terus berbuat baik dan terus berubah menuju perubahan. Amin. Lebih baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Corong, kami dari tim Corong, Pak Maman juga akan mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنحل